Kita juga bisa melakukan lock. Nah, sahabat bisa lihat pada menu WAN, 4G, 3G, 2G ini kita bisa melakukan lock pada network tipe ini untuk LTE only, auto atau WCDMA only dan GSM only. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Kali ini kita akan mereview sebuah router LTE Prolink PRN3006L yang sudah ada di hadapan kita saat ini. Jadi inilah tampak sebuah router LTE yang langsung support hampir semua frekuensi di Indonesia dan support all operator termasuk smartphone dan Bayu. Oke sahabat TIR, kita langsung buka saja. Ya, di dalam paket ini ada kartu garansi dan juga sekaligus sebagai manual book. Kemudian ini adalah routernya, sebuah router yang mungil yang bisa tampak di hadapan sahabat semua. Nanti kita akan dekatkan kamera untuk melihat secara detailnya. Kemudian di dalam paket juga ada kabel RJ45 dan juga sebuah kabel LAN RJ11 untuk telepon. Oke sahabat TIR, di dalam juga ada adaptornya. Oke sahabat, inilah tampilan Prolink PRN3006L dan kita akan lihat secara detailnya. Oke sahabat, ini adalah tampilan dari Prolink PRN3006L atau Prolink Smart 4G. Tampilan dari belakang dan ini adalah tampilan dari depan. Oke sahabat TIR, di bagian depan ada 5 indikator, mulai dari indikator power sampai indikator sinyal 4G atau sinyal 3G, dan di bawahnya ada merek Prolink. Sahabat TIR, ini adalah tampilannya. Kemudian di sisi samping ada pori-pori untuk udaranya, dan sisi samping di sini juga sama. Dan yang paling penting adalah di bagian belakang. Pada sisi belakang ini terdapat konektor untuk 2 jenis antena. Jadi sahabat bisa lihat, antena ini bisa menggunakan pigtail RP SMA seperti pada Huawei B315, Huawei B535 yang mempunyai 2 antena. Dan di sisi bawah ada tombol power on off. Kemudian ada tempat untuk colokan listriknya. LAN-nya ada 2, LAN dan WAN, 1 LAN dan 1 LAN dan WAN. Kemudian ada colokan untuk RJ11 untuk VoLTE telepon. Apa itu VoLTE? VoLTE itu jaringan telepon yang menggunakan 4G atau menggunakan internet. Jadi bukan VoIP, VoIP, tapi ini adalah VoLTE. Oke, jadi suara yang menggunakan LTE atau VoLTE. Sahabat TIR, itulah kelebihan-kelebihannya. Anda juga bisa menggunakan di Smart TV, di colokan LAN ini, dan bisa difungsikan juga untuk IP kamera. Oke sahabat, itu tampilan secara detailnya. Kemudian bagian belakang di sini terdapat informasi-informasi IP address. Sahabat bisa lihat di sini, mulai dari IP address-nya, password-nya atau key-nya ada di bagian sini. Kemudian ada tombol reset di lubang kecil ini. Di dalamnya ada tombol reset. Yang paling penting adalah kartu SIM-nya ada di bagian belakang sini. Jadi saat ini kita bisa memasang sebuah kartu SIM Bayu. Ini sahabat bisa lihat, ini menggunakan SIM normal, bukan micro, bukan nano, akan tetapi kita menggunakan SIM Bayu untuk device ini. Oke, kita langsung pasang. Untuk melakukan settingan, kita tancapkan sampai ready begini dan siap untuk dilakukan settingan. Oke, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan mereview sekaligus melakukan settingan dasar pada sebuah router LTE Prolink PRN3006L
dan langsung saja kita hubungkan dengan SSID atau nama WiFi dari ProLink, yaitu ProLink PRN3006L. Oke, sekarang sudah terhubung. Untuk informasi user passwordnya ada di bagian belakang atau di bagian bawah device ProLink PRN3006L ini. Oke sahabat, kita langsung buka browser menggunakan Mozilla untuk masuk ke IP-nya. IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke, ini adalah tampilan dashboard login administratornya dengan logo ProLink dan PRN3006L datar V 4G LTE wireless and router. Oke, login account-nya adalah admin dan passwordnya kita bisa gunakan password dan kita klik login. Sahabat, ini adalah tampilan dasar dari dashboard ProLink PRN3006L. Jadi di home ini ada informasi untuk LAN-nya, kemudian informasi untuk 3G, 4G, dan 2G, jadi support sampai ke 2G, kemudian sistemnya dan IPv4 IPv6 dan mobile networkingnya, informasinya ada di sini, baik download maupun uploadnya, dan juga DLTP-nya menggunakan SIM. Oke sahabat, kita lihat di menu wizard. Menu wizard ini untuk step pertama, yaitu LAN konfigurasi, IP address serta subnet masknya. Kita bisa menggunakan IP address yang lain sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pada menu one connection ini ada informasi tentang preferred seluler. Kita bisa mengganti manual jika kita mencarinya secara manual, dan informasi one status dan juga IPv4 maupun IPv6. Yang paling penting adalah APN setting. Nah, ini karena menggunakan SIM card Bayu, untuk berjalan kita lakukan Bayu setting duluan. Jadi di sini sudah profil listnya adalah Bayu karena menggunakan SIM card Bayu paket 10 GB yang saat ini digunakan. Untuk membuat APN secara manual, maka kita tinggal mengganti ini saja, nama Bayu, kemudian APN-nya Bayu, yang lainnya dibiarkan default, kemudian klik apply dan set connect. Setelah melakukan set connect, maka kita sudah terhubung dengan APN yang diinginkan sesuai dengan provider. Oke, Anda juga bisa klik di profil list ini, kemudian klik add new dan memasukkan namanya karena menggunakan provider yang lain seperti Indosat, Tri, Smartband. Anda bisa menggunakan menginput APN lewat profil list, kemudian kita klik add new. Jadi seperti ini. Oke, kita pilih yang sudah terinput. Jadi pada add new ini kita klik name saja, namanya misalnya Bayu, APN-nya Bayu tanpa titik, user dan password kosong. PDP tipe ini bisa IPv4 maupun IPv6 dan 4. Kemudian kita autentikasi preferensi ini bisa PUB dan CAC, dan kita klik apply, kemudian kita klik set jika kita punya APN yang baru. Oke, ini hanya contoh dan kita delete saja. Kita pindah ke sini. Kemudian kita juga bisa melakukan log. Nah, sahabat bisa lihat pada menu WAN, 4G, 3G, 2G ini kita bisa melakukan log pada network tipe ini untuk ke LTE only, auto atau WCDMA only dan GSM only. Jadi kita log pada LTE only. Kemudian yang lainnya tidak terlalu penting. Kemudian kita lanjut kepada menu LAN. Nah, menu LAN ini kita bisa mengganti IP address sesuai dengan yang kita inginkan, rank atau IP pool atau server dari DHCP-nya. Pada ProLink
PRN3006L juga ada menu SMS, sahabat. Jadi pada menu SMS ini misalnya nomor yang kita tuju dan message atau teksnya, dan kita bisa klik send. Kemudian ada menu USSD untuk kita mengakses pembelian paket dan lain-lain atau mengecek kuota. Kemudian ada inbox menerima SMS masuk dan informasi-informasi dari SIM card, paket data seperti ini. Karena kita menggunakan Bayu, sehingga informasi Bayunya langsung masuk di sini. Oke. Kemudian pada menu WiFi ini yang penting. Jadi pada basic WiFi kita bisa mengganti mode. Mode pada ProLink PRN3006L ini ada mode B, G, dan N karena hanya 2,4 GHz. Jadi kita bisa set ke G only atau N only jika tidak mau berubah. Kemudian channelnya bisa auto, bisa memilih channel 2,4 GHz. Ini ada 13 channel lengkap. Kemudian nama SSID nya bisa dilakukan perubahan. Ini masih menggunakan SSID standar, yaitu ProLink PRN3006L. Oke, sahabat juga bisa menghilangkan nama SSID ini atau menghit dengan klik memberi cek atau centang pada hit SSID. Maka SSID atau nama SSID-nya disimpan atau di hide. Oke, maksimal kliennya, misalkan sahabat mengatur untuk 5 klien atau 10 klien atau pengguna di rumah Anda yang hanya 3 klien, Anda bisa set sehingga tidak ada yang lebih yang masuk. Kemudian enkripsi tipe atau security-nya WPA personal, dan modenya bisa memilih untuk WPA atau WPA 2. Yang paling penting adalah pressure key. Pressure key ini adalah password Wi-Fi-nya. Jadi Wi-Fi yang orang yang melakukan koneksi ke Wi-Fi ini atau SSID ini, passwordnya ada di sini. Anda bisa melakukan pergantian password. Ini adalah password default-nya. Kemudian kita klik apply. Itu di menu Wi-Fi. Kemudian di menu security, sahabat bisa lihat ada menu NAT. Untuk mempercepat performa dari Wi-Fi, kita bisa enable, disable yang tidak penting, yang tidak digunakan, misalnya IPsec, PPTP. Jika kita tidak melakukan sambungan PPTP, maka kita enable semua saja. L2TP juga untuk meningkatkan performa atau kecepatan dari WiFi ProLink 3006L ini. Kita klik apply. Iya, set complete, sudah selesai. Pastikan terhubung. Oke. Untuk DMZ-nya dilihatkan seperti ini. Kemudian kita lihat menu sistemnya. Menu sistem di ProLink PRN3006 ini ada menu quality of service-nya. Jadi kita bisa membatasi speed dalam bentuk kbps, misalkan 1000 kbps atau 1 mbps. Kita klik beri centang dan kita add IP yang kita mau batasi kecepatannya. Jadi untuk membatasi kita masukkan IP pengguna atau IP user. Itu. Kemudian yang berikut konfigurasinya. Di konfigurasi ini kita melakukan reset. Kemudian kita juga bisa mengganti password. Ini password yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah password administrator untuk login ke halaman ini. Kemudian ada menu DNS juga untuk bagi yang menggunakan DNS. Oke. Untuk remote dan lain-lainnya. Kemudian ada date and time, ini wajib kita sesuaikan dengan waktu Indonesia mana. Misalnya waktu Indonesia Barat di UTC 7, di tengah 8, dan di timur 9. Kemudian UPnP atau unplug and play, ini tidak perlu dicentang jika dibutuhkan saja, dan ini ada menu rebutnya. Oke sahabat, itulah informasi dari sebuah router LTE, dan router LTE ini juga mensupport VoLTE. VoLTE itu adalah telepon menggunakan jaringan 4G atau telepon dengan LTE, sehingga dinamakan dengan VoLTE. Jika telepon menggunakan jaringan telepon biasa itu disebut VoIP. Oke. Jadi sahabat bisa menggunakan, pada awal video dijelaskan ada Ether RJ11 untuk
jaringan telepon yang menggunakan jaringan 4G atau LTE. Oke, itulah review dan cara setting sebuah router LTE ProLink 3006L. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.